Yuk belajar, yuk belajar. Ya, aku record ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa akan dipimpin oleh saya sendiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ini pertemuan terakhir, guys. Nah, Yes. oke, dari pertemuan kita yang sebelum-sebelumnya kita pernah membahaskan ini bitmap sama vektor, terus tipografi. Nah, kalian ada yang diingat nggak dari materi-materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya? Misalnya kayak apa ya? Misalnya seperti ciri-ciri bitmap atau vektor. Bitmap tuh Oh iya. Iya, Pak. Oh ya. Ada yang tahu nggak? Oke. Gini deh, satu ciri-ciri bitmap, satu ciri-ciri vektor. Kalau tahu beberapa boleh disebut beberapa, tapi kalau satu boleh. Tapi jangan buka internet. Yang seingatnya aja. vektor tuh kayak kartun. Nah, terus buka dong kameranya, kok pada mati. Tidur ya? Itu siapa, Nurul? Orangnya ada 3 yang buka kamera, cuma beberapa. Kalau vektor tuh di zoom nggak bakal pecah, kalau nggak salah sih. Ya. Kalau bitmap pecah. Simple banget. Iya loh, selesai dah lo satu-satu dah. Kalau bitmap terdiri dari titik-titik, tapi kalau vektor itu dari garis. Dari kotak-kotak bukan garis. Sampai jaka. Garis bukan kotak. Apanya kotak? Beda lah. Pixel. Vektor poin. Apa Nurul? Nurul suaranya mati, Nurul. Nah, ketawa. Suaramu mati. Kamu ngomong apa? Udah deh, lanjut. Malu Nurul. Bentar ya. Oh, share screen dulu deh. Udah kelihatan belum? Di layar kalian ada nggak PPT-nya kalian? Ada. Ya. Pokoknya kayak dulu, nggak ada yang bilang kalau PPT-nya nggak itu. Alright. Oke, materi kita di pertemuan ini membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari gambar bitmap dan vektor. Kita belum pernah bahas kan ini materinya. Nah, sebelum masuk kita masuk ke definisi dulu deh. Ditutup aja kali ya. Nurul, bacain. Oke. Definisi gambar vektor. Vektor pada umumnya adalah jenis gambar yang terbentuk dari gabungan garis-garis maupun beberapa titik. Penggabungan garis-garis dan titik-titik tersebut tentunya tidaklah sembarangan karena berdasarkan rumus matematika. Wih, ngerinya.
Iya, bener. Bentar saya ngambil Lanjut. buku. Bentar ya. Gimana tuh rumusnya tuh? Ah, Rumusnya Aljabar. rumusnya kamu bisa lihat di internet deh. Si Ada garis nih, isi. ada rumusnya lengkap di buku. Oh gitu. Ini kenapa nih? Oke. Masuk ke kelebihan dari gambar vektor ya. Oke. Ada yang tahu nggak kelebihannya gimana? Gambarnya nggak pecah. Ya, salah satu. Ya, Ya, Atman tangkep banget. Itu dong. Ya dong. Itu udah dari kelas 1 dijelasin. Nah, itu. Kan aku yang ngajarin Adnan. Nih, yang pertama memiliki karakteristik scalable. Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud? Enggak. Scalable. Oke, itu maksudnya pada saat gambar diubah ukurannya itu baik diperkecil maupun diperbesar, maka penurunan kualitas dari gambar vektor tidak akan berubah. Detail gambar juga tidak berubah. Sama kayak yang kata Jais tadi, kalau di zoom nggak pecah. Astagfirullah, hujan helm itu. oke. Anda nitip ambil ya. Oke, lanjut. Terus ukuran gambar vektor lebih kecil dibanding bitmap. Nah, jelas banget kan? Ukuran gambar vektor lebih kecil dibanding bitmap. Iya. Gambar vektor paling cocok untuk mendesain logo, baliho, papan reklame, gambar kartun, dan beberapa desain lainnya. Kenapa kayak gitu? Kenapa gambar vektor paling cocok untuk mendesain? Bisa Karena jawab nggak? kalau di zoom nggak pecah. Karena kan nanti kan balihonya kan dicetak terus dipasang, jadi tuh nggak kelihatan pecahnya gitu. Jelas gitu dilihat orang. Iya, Iya. bener. Terus gini, karena vektor juga kan memiliki karakteristik warna yang sulit-sulit gitu. Jadi kayak pas aja digunain. Next, kualitas gambar stabil. Itu maksudnya apa? Stabil nggak goyang. Tapi kayak tadi di zoom di apa nggak pecah. Aduh, itu lah ini ulang-ulang harus berarti lah. Tapi lebih Sampai bagus, selesai. tapi lebih bagus jawabannya Nurul dari itu daripada si Jais. Jais bilangnya kan nggak goyang-goyang. Ya iyalah aku ngawur. Bosan aku jawab itu terus. Iya, Oke, bisa aku dilihat salah. pada saat melakukan perbesaran ataupun pengaturan resolusinya. Itu saat kita mengubah resolusinya menjadi besar, maka gambar tidak akan pecah-pecah seperti versi bitmap. Hal tersebut juga terlihat pada saat kita memperkecil. Stabil. Kemudian dapat digunakan untuk membuat gambar jadi simpel. Kenapa tuh gambar jadi Gimana simpel? tuh? Gimana tuh, Pak? Ayo gimana? Gimana contohnya? Jadi gambar itu kalau di zoom nggak pecah. Orang gambar jadi simpel jadi zoom. Ngawur. Di sini ada penjelasannya sih di buku. Bentar ya. Jika Anda menginginkan gambar, suaraku keras nggak sih? Siap. Sedang. Jika Anda menginginkan gambar yang simpel ataupun dekorasi yang sederhana dan tidak terlalu banyak menggunakan efek yang rumit, maka Anda bisa menggunakan vektor sebagai jenis utamanya. Hal ini bisa terjadi karena desain-desain gambar yang digunakan pada spanduk, pamflet,
arsitektur, dan media promosi lainnya rata-rata menggunakan jenis vektor dalam pembuatan. Gimana ya? Terus kan vektor ini tadi katanya lebih kecil dari bitmap. Jadi mendukung kan dari kata simple tadi. Paham nggak? Siap, siap. Terus next. Nah, sekarang lagi kekurangan gambar. Coba aja kalau kalian pegang buku, coba kalian itu ke Karsa itu pinjam buku, boleh nggak? Boleh. Boleh. Boleh ya, boleh. Pinjam nih bukunya ini yang desain grafis percetakan. Ya, aku tunjukin. Kesananya aja yang nggak ada. Boleh aja, cuman mager aja paling. Adnan alasan. Adnan ada itu ke sekolah sama Rahmat Fadila. Murid ke Itu sekolah kan- baca buku. Itu kan ngerjain Alasan. video, bukan Alasan terus. pengen, niatnya bukan pengen minjem buku. Oh, Aing sama si Dwi. Iya. Nah, salah server cuy. Udah, next. Maksudnya apa tadi tuh realistis? Tuh, Nggak nyata, cuman hanya gambaran. kekurangan yang paling terlihat dari jenis vektor ini adalah tidak dapat dibuat menjadi realistis seperti jenis bitmap. Hal ini kembali lagi pada perbedaan pembuatan antara jenis vektor dengan versi bitmap. Karena gini, kalau vektor tadi kan kelihatan banget itu kayak kartunnya gitu kan, garisnya. Sedangkan kalau bitmap itu kalau kita zoom kan kelihatan pixel-pixelnya itu membuat dia seperti sedikit realistis. Seperti ada pori-pori ya. Pori-pori sih. Siap, siap. Definisi gambar bitmap. Ya udah, Adnan bantu bacain deh. Bitmap adalah sebuah objek grafis yang dibuat berdasarkan titik-titik serta kombinasi dari warna. Jika kita merujuk pada ilmu komputer grafis, maka gambar bitmap juga bisa diartikan sebagai sebuah struktur data yang dapat mewakili beberapa susunan piksel warna yang nantinya akan ditampilkan pada layar monitor, kertas, dan beberapa media lainnya. Oke, makasih. Nah, di sini ada kelebihannya, kalian teman-teman bisa lihat sendiri di layar teman-teman. Gambar lebih realistis. Kalau tadi kan vektor tadi kan kekurangannya tidak realistis, karena kalau bitmap itu sebaliknya. Dapat ditambahkan efek khusus yang bervariasi sesuai keinginan. Efek khususnya itu Kemudian Contoh gambar bitmap kayak gimana? loh, bukannya udah itu ya pernah kakak tampilin di materi sebelumnya. tuh gimana Nah, sih Nurul nih? Foto Aduh, Tia tuh Nurul. nah, bitmap tuh nah. Apa bawa aku? Udah foto Silvi. Bentar. Ya udah gini aja, dapat ditambahkan efek khusus yang bervariasi sesuai keinginan. Udah kayak yang saya jelasin pada pertemuan yang lalu kan, yang penambahan efek-efek itu, pemberian efek pada gambar bitmap. Ada kan? Halo. Kemudian gambar bitmap cocok untuk gambar yang memiliki banyak warna. Kalian membuat gambar lebih tajam. Karena adanya pixel tadi itu yang bikin gambar bitmap itu lebih tajam. Juga kudu lihat gitu guys, karena aku
bukan ahli desain grafis. Jadi kita di sini sama-sama belajar ya. Next, kita masuk ke kekurangan. Suara ibu kurang jelas. Halo, tes. Belum. Serius? Ini gara-gara hujan sih. Kecil banget, Kak. Wah, tidak. Di sini hujan. Di sini enggak tuh. Emang di Karsa Mulia tuh sering hujan emang. Aku aja di kampus juga hujan. Karsa Mulia aja. Karsa Mulia aja berarti yang hujan lah. Iya, di rumahku enggak hujan lah. Gimana sih ada? Oke. Hujan buatan. Yo belajar yuk. Lawak banget. Nah, next masuk ke kekurangan ya. Ini sudah jam berapa? 7:20. Alah. Kenapa sih anjir? Ayo record suaranya record. Ya ini padahal videoku ya, bukan dipotong. Ketika gambar tersebut diperkecil, maka kualitas gambarnya akan berkurang. Maksudnya piksel-pikselnya akan terlihat sehingga mengakibatkan gambar terlihat pecah-pecah. Udah pernah nyoba kan? Pasti pernah kok. Pernah. Coba dicari. Ukuran file gambar jauh lebih besar daripada gambar vektor. Besar kecilnya ukuran file bitmap ini tergantung berapa banyak piksel atau titik-titik yang ada dalam gambar. Jadi yang dimaksud di sini semakin banyak piksel, maka akan semakin memperbesar ukuran dari file tersebut. Ketika gambar ini mengalami perubahan ukuran, pembesaran atau pengecilan, maka kualitas gambar juga akan ikut berubah. Jelas banget ya sama kayak yang pertama, ketika gambar diperkecil atau sebaliknya itu mengakibatkan gambar terlihat jadi pecah-pecah. Itu dikarenakan karena adanya piksel, kotak-kotak piksel tersebut. Selesai. Thank you and see you guys next time. Kok cepet banget materinya? Promo sosmed nih. Iya. Aduh lah. Jangan lupa follow IG aku ya. Nggak bakalan. Komis followers dong. Bagi yang mau aja, nggak apa-apa. Skip. Nggak di fallback. Skip. Percuma follow nanti nggak di fallback juga. Di fallback, kalau nggak follow ya nggak di fallback. Teman-teman, dari 7 kali saya masuk itu, kalian ada yang kurang dipahami nggak tentang materi? Kalau semisal ada yang mau ditanyain boleh, nanti sebisa mungkin saya bantu jawab. Karena saya juga belajar sama kayak kalian. Tapi jangan nanya animasi, soalnya saya bukan orang animasi. Orang animasi kan kayak Pak Dedi. iya, Dedi. Sebenarnya Dedi juga bukan orang animasi sih, kayak Iya kan dia orang asli diciptakan oleh Tuhannya, ya. bukan dibuat oleh animasi. Ya udah sih. Berarti kalau bikin gambar vektor tuh pakai Photoshop lah. Bitmap pakai CorelDRAW gitulah. Iya, bisa. Mm. Kalau kami kemarin waktu praktek kami menggunakan CorelDRAW. Saya itu mau tunjukin ke kalian tapi korup di laptop saya. Hasilnya pun hasil gambarnya yang sudah dibuat pun nggak bisa lagi karena aplikasinya korup. AI dong. Itu Jais bisa pakai AI, kalian bisa belajar sama Jais. Jaisnya nggak mau ngajarin. Pelit. Nggak tahu rumah Jais nih, Bang. Bayar dong. Tuh kan, minta imbalan terus nggak ikhlas. Males. Siapa kemarin yang katanya itu editor berkelas? Enggak lah, aku nggak ngertiin lah. Ya, masa editor berkelas tidak hidup. Ada kemarin yang ngomong di Zoom. Riansah. Jedak jeduk.
ini kalian multimedia ini lebih kemana sih? Lebih ke pembuatan video atau lebih ke ngedesain Desain. gitu? Lebih mengedit quotes-quotes. Lebih ke Zoom. Bikin film. Bikin film, studio foto gitu sih. Foto-foto film. Lebih membuat quotes-quotes baper sih. Kasih musik yang keras. Turian tuh. Oh, yang kayak dibikin di story WA. Ya tuh, ya itu. Kan video editan. Lebih ke screen record FF sih. Syarifudin kayak orang lagi pusing banget. Emang pusing kok. Kenapa Dil pusing Dil? Mikirin kamu. Iya. Banyak utang ya, Bu. Oke. Yuk belajar yuk. Oke, dari kan saya tadi lagi nanya dari pertemuan yang pertama itu ada yang mau ditanyain nggak? Atau kalian ini udah Repet lupa? harus, Dil. Saya yakin 80% kalian lupa materi. Yes. Makanya mau nanya apa bingung. Aku minta materinya aja. Atau saya yang nanya? Silakan. Minta PowerPoint-nya. Oh iya, kan PowerPoint-nya mau saya kirim di Classroom, tapi belum dikirim-kirim. Ya guys. Kirim ke Dwi aja, ntar aku minta ke Dwi. Apa ikan aku segala. Gak apa-apa, Wi. Kirim ke Chandra aja. Kirim ke Dah, Chandra. aku. Chandra. Sih kalian. Kok Pak rebutan? Witrian ini mana ya? Bentar. Jangan rebutan, Tahu Chandra nih rebutan anjir. Lah, aku. Mini crab. Aduh salah. Ngedong. War aja lah. Kalibata. Lebar. Kalibata, kuy. Gas. Nggak ada tempat lain gitu, situ mulu. Luas kali. Gak sekalian di penjara aja sekalian gitu kan, warnya. Di Sabaru aja lah, jangan di Kalibata terus. Ketika Punya ya, bapak kan. Sekui diadu. I love you. Guys, kalian kemarin ada dikasih tugas nggak sama Tama? nggak ada. Gak ada. Nggak ada. Tugas terakhir kan di Yang itu tugasnya nggak jadi disuruh kerjain. Ya. Oh, Nggak ada. gitu ya. Ini sajur. Iya, soalnya gimana? Materi Berarti aja kayak besok nih gitu. kita belajar sama Pak Tama nih. Iya kah? Masa? Mau Aku gimana nggak tahu. lagi? Aku nggak tahu bisa apa enggak. Masa Pak Tama jadinya nggak lulus? Besok, Pak Is. Gara-gara kita Besok kadang-kadang. nggak? Mau gimana Besok lagi? masuk ah. Besok waktu Besok satu pelajaran bareng. Sian kenapa Tama? Besok libur. libur aku bangunnya siang. Beb. Libur. Sama Buru woi tidur. Berarti bukan kamu nggak mau nolongin Pak Tama nih? Aku mau tidur bang, capek. Ya kalau nggak apa-apa itu hak kalian sih. Aku juga sebenarnya males Aku juga sebenarnya hari Sabtu nge-zoom. Gak Sebenarnya usah sok bijak lah. Tapi kalau aku bilang. Nah, Gak usah sok bijak, kuy. katanya ketemu kemarin hari Kamis lagi. Kamis Kelihatan lah. banget bodohnya. Apa sih kalian? Apa, bilang Tia? apa? Aku di sini nyimak aja kok. Ya, aku Enggak. nyimak. Kan yang kemarin kan nggak jadi masuk ke Tama. Jadi Iya, katanya hari Kamisnya nggak masuk. bukan gitu. Entah hari apa? Minggu Jam depan berapa kan besok? ujian lo bulo Is. Besok jam berapa Is? besok. jam 7 malam, Dit. Jam 7 malam. Belum gue tanya. Bangke kami. Ngapain, Dit? Ada kumat juga gak, Dit? Makanya kan biasanya main FF, Dit. Wah, parah nih. Tobat. Ya silakan Ibu Febri. Selesaiin aja Kabar dulu jalan. obrolannya. Merajuk. Gak apa-apa. Kan lagi Diam, bahas diam, itu diam, Tama. diam. Soalnya Tama kan ujian. Kasian. Ya, diam, makanya diam, itu. diam. Hening. Diam Wi. Ya udah besok Jais. Udah, nggak usah besok. Hari Minggu aja sekalian. Besok pagi aja. Kemarin aku dengar katanya minggu depan. Emang nggak jadi minggu depan? Kalau Nah, Sabtu, yonya. Kapan tuh? Besok minggu depan. kalau Sabtu bisa jadi ketiduran bang. Udah, tanya aja lagi. Katama kemarin minggu Libur depan. banget Nih, sih. hari Senin. Katamanya ngechat kamu Kak Is. Siap. Ya. Yang lebih bagus tuh Jai sendiri aja yang ngezoom
2. Bener banget. Aja Bener Is. banget. Iya. Kemarin kata Mang ngechat kamu Kak buat kita hari Sabtu. Iya. Bisa tolongin aku enggak katanya. Enggak Oh. kataku. Aku nggak bisa kataku, aku mau tidur soalnya. Udah yang mau aja ikut Zoom, tapi kasihan kata Amanya sih. Yang mau-maunya juga bisa kena juga Pak Tamanya gara-gara bikin hari baru. Ya udah. Ya udah, nggak usah. Ya kita nggak salah sih sebenarnya. Tunggu informasi. Iya. Aku juga Ya udah habis bingung. UTS aja. Ya udah, nih kapan mulai belajarnya, woi? Udah selesai Udah, Pak. Kasihan kuotaku loh. Lanjut. Udah pakai kuota. Ya Bu, silakan Bu, selesai dah. Ya udah. Berarti besok jadi lo. Udah fix. Apa? Besok. Besok pelajaran Pak Priyatama masuk. Oh, itu terserah kalian kan, kalian yang koordinasiin di kelas, di grup kalian sendiri. Saya Nggak nggak tahu ikut apa-apa. campur. Ya Bu, oke Bu. Adnan aja perwakilan. Yang saya tahu kan hari ini saya udah ujian. Sip. Bikin apa kayak gini? Perwakilan 2 orang per kelas, Adnan sama Jais, udah selesai. Ini guys, jadi sebenarnya videonya nanti diserahin ke Pak Mary. Habis ini pelajar MT kalau Adalah gurunya. nggak masuk sih kalau Bu Pista mah. Ibunya mau ngomong tuh nah. Nggak usah masuk lah gitu. Iya, Bang. Kata Febri tuh mau ngomong. Tia, buka kamera dong, Tia. Kok mati? Enggak apa-apa, Kak. Enggak usah aja. Iya, itu lagi Belum. lagi Rebahan. Belum mandi, Kak. mandi udah Bu ujiannya, Bu. Sotoy banget sih. Baper anjir. Udah tua baperan lagi. Bu, udah Bu. Siapa? Coba. Ujiannya udah. Udah diem dah. Oke, dari itu materinya pertama, gambar bitmap atau pengertian gambar bitmap, membuat tipografi berdasarkan jenisnya, menerapkan efek pada bitmap, mengenal gambar ilustrasi, mengenal gambar vektor, mengenal nirmana. Dari di situ kalian ada yang mau ditanyain nggak? Maaf Bu, saya lupa materinya apa. Iya boleh seputar nirmana tadi tuh. Boleh sedikit diulangi. Ini pelajaran pertama ya. Bukannya udah ya sama Pak Mary kalian ini nirmana? Udah belum? Yang mana? Kata Pak Mary kalian waktu itu ya, waktu saya ngambil bahan ajar, kata Pak Mary untuk kelas 11 MM udah sampai bab 2. Kalau sampai bab 2 mah berarti udah 4 materi, termasuk nirmana. Kan nirmana yang pertama. Lupa. Yang pertama itu yang nggak ingat. Lupa. Udah lama. Nirmana kapan? Kayaknya saya cuma pernah ngasih tugas ini deh, yang nirmana. Baik banget ya, aku nggak pernah ngasih kalian tugas. Iya, yang nirmana doang pernahnya. Iya, Untung ngerjain nggak sih? itu tuh aku baca loh itu kalian, jawaban-jawaban kalian. Dijamin 100% dari Google, Bang. Iya, apalagi yang itu yang pakai tulis tangan yang dari kampung, itu saya sangat menghargai dibanding yang kopas. Bukan saya tidak menghargai ya, tapi usahanya yang tulis tangan sama yang kopas itu beda kan. Nah ini, apa itu nirmana? Nirmana terdiri dari 2 kata itu. Secara umum nirmana memiliki pengertian pengorganisasian atau penyusunan elemen-elemen visual seperti titik, garis, warna, tekstur, bidang, dan bentuk menjadi satu kesatuan komposisi yang harmonis. Ini maksud dari nirmana itu adalah kumpulan dari elemen-elemen kayak titik, garis, warna, tekstur, bidang. Ini paham nggak maksud saya gimana? Ini kayaknya kalian dulu waktu pertemuan pertama kurang ngeh ya, soalnya saya dulu juga bingung kok saya ngajarnya gini, desain grafis, kalian pasti juga bingung.
Jadi nirmana itu adalah kumpulan yang ada pada desain yang ada di CorelDRAW, ada di Photoshop, di AI, kayak tools gitu. Enggak tools ya, tapi kayak apa yang bakalan kalian terapin pada paper kalian itu. Paham nggak? Enggak. Iya, nggak paham. Nggak paham sih. Nggak terlalu jelas suaranya Kak, hilang-hilang. Aku baca materinya aja tetap nggak paham. Nah, gini aja deh. Nah, nirmana itu adalah kumpulan dari titik, garis, warna, tekstur, bidang yang ada pada desain-desain yang akan kalian buat. Semisal kalian mau bikin poster, bikin gambar vektor, gitu. Jadi kan kalian menggunakan garis, menggunakan warna, menggunakan titik. Nah, itu yang disebut dengan nirmana. Bisa dimengerti? Tidak dimengerti? Apakah bisa dimengerti? Bingung aku ini. Kurang jelas suaranya Kak, hilang-hilang. Masa sih? Jaringan kamu yang hilang-hilang, jaringanku Iya. lancar kok. Nah, Lah. tuh. Jaringanku Kemudian di situ ada jenis. Jaringan Dwi itu burik. sorry, nggak kayak kamu. Yuk, Ibu, silakan. Ya, jenis-jenis nirmana itu ada 2. Ingat nggak, Pak? Ini saya masukin di soal kalian waktu itu. Lupa kayaknya Kak. Oke. Titik dan garis. Bukan. Saya kasih dulu nirmana dwimatra dan nirmana trimatra. Apa yang dimaksud dengan nirmana dwimatra? Aku kenalnya Dwi Aprilianto. Serius, aku nanya. Oh iya ya. Yang 2 dimensi. Nah, siapa tuh tadi yang jawab? Teman saja itu, Bu. Teman saja. Teman kamu, oke. Kemudian nirmana trimatra. Yang 3 dimensi. Ya, Yang 3 dimensi. ya 3 dimensi. Kemudian di sini ada contohnya enggak ya? Nah, kalau nirmana dwimatra itu panjang dan lebar dalam suatu bidang, papar atau datar, tidak memiliki kedalaman atau ketebalan. Oke, bisa dimengerti. Nirmana dwimatra itu adalah panjang dan lebar dalam suatu bidang, papar atau datar, tidak memiliki kedalaman atau ketebalan. Kemudian cara pandang 2 dimensi ini satu arah, yaitu bisa kalian lihat dari depan. Paham kan? Kayak kalian lihat gambar udah, itu cuma 2 dimensi. Bisa dilihat dari depan. Terus kalau yang 3 dimensi gimana? Ada yang bisa jelasin nggak? Guys, Bisa dilihat dari arah manapun. baru mau bilang. Teman saya pintar. Cerdas, teman saya cerdas. Sebenarnya mau jawab sih, cuman males ngomong. Oke, satu aja deh. Satu kata yang bisa bikin dia jadi 3 dimensi. Lebih nyata. Mantap, jujur benar ya Kam. Bisa lebih spesifik lagi. Kalau kan tadi kan memiliki suatu bidang yang papar atau datar. Ruang. Ya, ruang itu disebut dengan Ruang. volume. Volume. Ya volume. Volume. Jadi karena ada volume itu yang membuat dia jadi tampak lebih nyata. Oke. Ini bisa dilihat ya dari cara pandang untuk 3 dimensi itu
bisa dilihat dari 3 arah utama. Tegak atas bawah, lintang kiri kanan, dan sudut depan belakang. Tegak atas bawah, lintang kiri kanan, sudut depan belakang. Ada yang ingat nggak saya bilang apa? Sudut depan belakang. Oke, udah itu materi tentang nirmana. Dari kesimpulan itu, nirmana itu merupakan kumpulan elemen-elemen garis, titik, warna, ruang, dan tekstur yang ada pada desain. Mana? Oke, selanjutnya ada yang mau ditanya lagi nggak tentang materi-materi kita sebelumnya sebelum kita akhiri pertemuan kita ini? Tadi kan si Nurul katanya gambar bitmap itu kayak gimana, Kak? Mau saya ulang nggak ininya? PowerPoint-nya buat kalian? Atau nggak usah? Ulang. Silakan. Silahkan. Ya, Semangat. soalnya kalian mau UTS kan, jadi saya membantu kembali. Iya, materinya Coba aja kalau aku yang bikin materinya soal dikasih UTS. semua aja buat kami belajar. Merekanya teman-temanku, mereka bikin itu soalnya. Soal UTS-nya mereka yang bikin. Kalau aku yang bikin. Berarti yang pamer yang bikin kah? Nggak tahu, soalnya nggak ada di ini sama teman-temanku itu diminta sama pamong mereka, disuruh Pak Rojali. Kalau kami nggak ada tuh. Share screen sebentar. Nampak nggak di layar? Belum. Nampak. Dah. Udah. Belajar jelas. Nurul, kamu bisa dilihat di layar kan? Iya, bisa. Nah, ini. Sebuah gambar digital yang tersusun dari sekumpulan titik-titik atau juga disebut piksel dengan warna tertentu pada masing-masing piksel sehingga membentuk sebuah gambar yang dapat ditampilkan pada sebuah komputer atau media kertas. Jadi yang di sebelah ini gambar apa? Vektor. Nah, udah jelas ini gambar bitmap. Minecraft. Ya, kayak Minecraft itu bitmap. Karena tersusun dari piksel-piksel kan. Ini ciri-cirinya. Tapi kalian ini UTS-nya nanti kayaknya pilihan ganda. Tergantung ya. Biasanya kalian UTS gimana? Pilihan ganda. Ada esainya enggak? Katanya sih semuanya pilihan ganda. Tergantung guru. Nah, kalau pilihan ganda, teman-temanku juga bikin itu. Semakin Pilihan besar ganda. resolusi dari gambar bitmap, maka kualitas gambar akan semakin. Berarti itu gambar vektor yang jernih itu kayak format PNG gitulah. Kalau gambarnya pecah, kalau waktu kita zoom pecah, terus kita balikin lagi normal. Kalau kita zoom kayak ada blur pecah itu tuh berarti gambar vektor. Ya, kan kalau kita misalnya ngambil gambar dari internet kan pecah semua. Ya. Berarti semuanya bitmap. Itu kalau kamu screenshot kan atau kamu download itu biasanya resolusinya berkurang atau bisa juga gini. Gambar yang dari kamera yang bagus lalu kamu kirimkan ke WA terus kamu kirim balik ke kamu itu kualitasnya udah beda, itu penurunan resolusi. Tapi itu termasuk Kenapa bisa bitmap nggak terjadi? ya? Nah, saya baru aja bilang karena terjadinya penurunan resolusi. Saya nggak tahu sih kenapa jadi resolusinya itu jadi turun. Nih,
kelebihan dan kekurangan. Kalau saya tanyain Pak Mary, buat yang bikin soal UTS kalian nanti, kayaknya saya sama-sama dibagi 10-10 deh. Kalian kalau pilihan gandanya sampai D atau sampai E? Gak tahu saya. D biasanya. Tergantung sih, ada E, D, ada E. Iya, Tae paling sering D. Sampai C aja diskon. Sampai C aja diskon. Enggak lah, E aja, E. Biar banyak. Sampai Z. Apa enggak sampai A aja? Buat yang lawak, Nan. 5 soal aja sampai Z. Ada F minor, A minor, D minor D minor, ada Kontrol C, Kontrol Z. Iya, Satu Kontrol soal, tapi pilihan gandanya sampai Z. Pusing juga. pun juga. Pak Yakub, dua-duaan, Cie. Jangan dekat-dekat kata Bu Febri. Kenapa pengen ya? Kenapa pengen, Pak? Enggak. Terus, Chandra, Pak. Chandra, Pak. Buru, Pak. lu mandi aja pakai kacamata, kamu gaya banget serius. Mana? Jais. Terserah saya. Iya, Pak, serah Bapak. Hei, mana yang lain nih? Tahu, Pak. Pada Tahu tutup nih, kameranya, Pak. Itu karena saya belum mandi, makanya pakai kacamata, Pak. Apaan? Ini saya lagi berduaan sama Noni ini. Aduh, cemburu nanti. Apa yang cemburu? Katanya physical distancing, Pak. Sepira cemburu, Pak. Ini ada jarak nih 0,5 senti, tau lah. Senti. Udah buka kameranya dulu. Dengerin nih, ada tugas. Ayo kamu, ayo kamu. Ayo kamu. Buka semua kameranya nih. Nggak buka kamera, coret nih. Yeremia mana nih? Ulang tahun, nggak undang-undang saya kirim kuenya atau apa. Kurang ajar, murid baru. Ayo buka kamera semua. I love you. Siapa ini yang nggak pernah buka nih? Ini siapa namanya? Mulyadi yang nggak buka kamera saya remove ya. Langsung saya hilangkan namanya di selamanya nih di apa namanya Microtroom untuk pelajaran apapun. Mulyadi, buka kameranya Mulyadi. Bentar Pak, izin ke WC, Roli ini ke WC dari tadi, WC terus saja dipikir. Mana Mulyadi nih? Woi, Mulyadi. Saya nggak kenal orangnya ya, jangan harap nanti dapat nilai. Iya, Pak. Jarang muncul, Ada apa, Pak? Orangnya yang mana Muhammad Mulyadi ini? Ria buka, Yoga, Gabriel, Sylvia, Putri. Siapa yang nggak masuk nih? Banyak yang nggak masuk. Wah, payah. Anak multimedia kalau kayak gini sudah aja. Saya nggak akan kasih tugas yang keren nanti. Katanya mau magang, mending nggak usah. Bentar lagi di jalan. Jalan-jalan, belajar kok jalan. Saya nanya sendiri, mau kemana? Duh, kamu mana? Sofi, baju olahragamu mana? Pakai baju tidur kamu. Anu, Pak. Apa? Ayo, apa? Ayo. Putri Nayu. Wes, Putri Nayu harus Bapak. Makin ayu kamu ternyata ya. Kan? Alasan terus tuh kira. Oh, Kenapa? Cowok-cowok ini komen kenapa sih Pak Yakob kan mau nyapa. Menyapa yang ceweknya aja kenapa? Aneh kamu tuh. Siapa Muhammad tadi? Mana Muhammad tadi? Muhammad tadi mana Muhammad? Kok belum buka lagi sampai hari ini? Muhammad Mulyadi kenapa? Setiap kali belajar nggak pernah buka kamera. Kalau gitu saya tutup aja dia selamanya, saya keluarkan ya Muhammad Mulyadi ya. Nih buka kamera semua, buka kamera. Meli mana Roli? Roli ke WC, katanya. Aduh. Usmatun. Mutiara. Ria. Yoga kenapa ini? Yoga. Nah nih Mulyadi itu buka kameranya. Nah, aduh, kenapa tutup lagi? Kurang ajar Mulyadi nih. Baiklah kalau gitu kita keluarkan selamanya. Jangan harap kamu kembali lagi di negeri ini. Kalau orangnya serius ya. Kalian meremehkan pelajaran nih. Oke Pak Yakob mendampingi Kak PB ini supaya dekat. Oh iya, oke. Oh.
Jangan mikir macam-macam. Keren kan Oh, iya, iya. untuk berdua gini cret gitu ya. Oke Pak, bentar Pak, saya screenshot ya Terus Pak. saya foto, Pak. Terus saya Nah, ini screenshot. Mulyadi. Woi, Mulyadi, habis makan kah? Sekolah saya naik dewek kamu nih. Mulyadi, Aman Pak, sudah saya gimana? screenshot. Ya, Pak. Kamu di mana sekarang posisi? Di rumah, Pak. Di rumah. Rumahmu di mana, Mulyadi? Di Giobos. Giobos saja dekat sekolah kita, aneh-aneh aja sekolah, gak masuk. Rambut gondrong, tak gundulin nanti kamu nanti. Udah ya, Mulyadi, perhatikan Mulyadi, tolong kalau belajar jangan ditutup. Saya nggak yakin kamu belajar tadi. Kalau kamu belajar, tadi belajar nggak tadi? Belajar, Pak. Oke, sekarang saya nanya, apa itu bitmap? Jawab. Bitmap itu adalah sebuah gambar yang terbentuk dari titik-titik. Dari titik-titik. Itu Siap, gambar, titik-titik sama dengan garis. Oke, boleh ya. Berarti kamu memang belajar. Terima kasih Mulyadi. Itu yang saya harapkan ya. Iya, Pak. Jangan nanti males. Saya tuh pengen kenal kalian. Tujuan kita Zoom ini ketemu muka. Bukan ketemu nama. Apalagi fotomu keren sudah sebenarnya. Nah, saya belum kenal banget sama kamu nih. Kegiatan bikin film adalah kamu Mulyadi tugas. Kamu baru pindahan atau sudah masuk dari dulu? Dari awal dia Pak. Dari awal. Tapi kok nggak pernah kenal sama saya ya? Saya nggak masuk ya. Pramuka, kamu ikut nggak? Ikut terus, Pak. Ikut ya? Masa sih? Ya udah, mungkin saya nggak terlalu akrab. Oke, habis ini ada tugas nih, perhatikan nih. Dwi Dut, apa kabar Dwi Dut? Rambutmu makin kayak pang aja. Kacau nih Dwi Dut nih. Dwi Aditya, lihat matanya colek-colek ketahuan baru bangun tidur. Lucu. Oke ya, Dwi, nanti kamu siap membuat sebuah film tentang raksasa yang kehilangan arah. Tahu ya? Siap, Pak. Siap. Oke, nanti Ngeri, Dit. Lanjutkan, Dit. nanti kita bikin film Dilan 3 karena ada Yeremia Runtuh yang ganteng ya. Nanti Putri Ayu yang cantik sama siapa-siapa yang Ceweknya cantik siapa, jadi- Hah? Putri Nayu tadi Jar. Banyak nih, ada Putri Nayu, ada Fatona, Putri Nayu. ada Nurul. Nurul kan keren juga Nurul. Nurul. Namanya. The best. Nggak dipilih saya. Woi, Sofiera nggak terima nggak dipilih saya. Nggak usah iri, Fir. Sofiera nanti main film sama saya. Boleh. Putri Nayu ya, jangan lupa ya, siap ya. Jadi saya itu Putri Nayu, kata nyambut yang lain. Kenapa Jaus? Jaus kenapa Jaus? Guys. Biasa. Christian, apa kabar Christian? Randi, nggak pernah ibadah kamu nih, ibadah lah kamu. Woi, Pak. kamu nggak pernah ibadah nih, nanti awas kamu nggak ibadah ya. Nanti ibadah, Pak. Nanti dari kemarin. Alasan. Kamu ibadah berapa kali? Kemarin ibadah lah minggu Jumat lalu. Enggak, Pak. Alah, ketahuan nggak jelas nih. Yaudah ya, nanti ibadah awas lo Randi nggak datang. Yeremia lumayan lah hadir. Siapa lagi yang Kristen nih? Woi, Derok sih, El Derov, nama kok El Derov ya? Keren juga nih ya. Andreas Gi, itu Andreas yang temenmu, saudaramu tuh nggak jelas dia. Dia nggak pernah masuk kelas ya, betul ya? Masuk Pak, cuma Namanya Andreas sering nggak masuk ya di kelas ya? Dia ikut join tapi nggak mau join kelas. Itu namanya Andreas. Ya tidur, Pak, tidur. Ya udah, nanti kita keluarkan. Udah saya keluarkan, dia nggak bisa masuk selamanya itu. Makanya jangan main-main sama Pak Yakub kalau udah didata, awas nggak bisa masuk. Oke ya, jadi kalian ada tugas apa dari Pak Yakub kemarin? Ada nggak? Film atau apa belum? Ada Banyak. Video pemanasan. Ini serius ini. Ya beneran, Apa Pak. tugasnya Rul? Ingat nggak Rul? Apa tugasnya? Video pemanasan. Pemanasan, bikin poster. Sama blog. Oh, blog sama poster. Oke, posternya udah dibuat belum? Poster sudah saya kirim. Yo, Wah, dikirim kemana? Classroom, Pak.
Oke, sekarang saya cek ya. Lihatin baik-baik. Bukain Classroom. Aduh, punya saya dilihat. Nih, saya lihatin Classroom-nya ya. Awas kalau kalian bohong. Tulis Classroom. Ceket Pak ya Allah. Ya ampun, dia ceket dul. Ya udah. Kalau kita sambil share screen tuh bisa gitu. Ya udah wis nanti deh. Nanti saya akan cek ya Classroom-nya ya. Us, Jayus, kamu udah ngirim belum? Belum pasti, kayaknya doang. Evan, sudah ngirim belum? Belum, Pak. Belum. Oke ya. Syarifudin dan Rama. Wih, keren ya namanya 2 orang. Syarifudin dan Rama. Kok bisa berduaan ya? Yang satunya Mas, lupa. Pak. Oh, Roman. Om Deso, dasar. Udah bikin belum? Belum, Pak. Insya Allah belum. Aduh, payah. Dalam proses, Pak. Terok Filon, sudah belum? Belum, Pak, belum. Aduh, Dalam Sofi? proses. Sofi? Udah belum? Udah fotonya Pak, belum diedit. Ah, udah fotonya. Aku juga bisa fotonya. sekali. Sofieta? Belum Pak. Aduh, sama aja 2 bersaudara ini. Tinggal fotonya Sofi aja dipasang kan tinggal bolak-balik selesai. Sama aja, nggak kelihatan. Angga, udah belum? Belum, Pak. Aduh, mikro, Cordias. Mikro. OTW, Pak. Mister Cordias. Belum OTW itu apa? On the way. Putri On the way. Nayu? Udah, Pak. Cantik-cantik udah cantik ya. Beneran kalau udah. Itu apa? Ya Allah. Kenapa Yus? Setiap kali aku ngomong Putri Nayu kamu nggak terima itu apa hubungannya? Siti Rama udah belum? Udah, Pak. Oke, saya cek ya sekarang ya. Saya absen nih. Apa dia? Kebetulan laptop yang kita pakai ini laptop Uyu, jadi susah dilihatnya. Kan itu kemarin Pak yang kejip-kejip. Kecil kena pijit. Gak tahu kalau setiap Zoom gitu, tapi kalau udah nggak Zoom Masa nggak. laptopnya kejip-kejip kena pijit nih gimana? Multimedia. Minta beli baru tuh, Kak. Video pemanasan. Yang udah ngumpulkan ya, saya sebutkan Adnan, Mei Channel itu siapa? Mei Channel itu. Meli Agustina, Putri Anugrah, Putri Nayu, Siti Rama. Sisanya Mei Saro ya. Sisanya belum ada ngumpulin. Oke, baru berapa orang nih? Jiro, Lu, Fatmo, 6 tuh. 7 orang. Oke, oh, 6 orang. Baru 6 orang ya. Tugas pemanasan video, durasi 1 menit. Yang baru ngajukan 2 orang. Wes, aku mau lihat nih ya. Putri Anugrah sudah serahkan videonya, saya lihat pakai InShot. Ini yang sudah mengumpulkan video olahraga dapat nilai 85. Keren Putri Anugrah ya. Terima kasih. Terus satu lagi Meli Agustina. Kompak mereka ini. Sama jembatannya. Tempatnya sama ya. Oke. Baik, nanti saya akan tunjukkan. Habis ini pelajaran siapa kalian? Bu. Bu Vista.